Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak Direktorat Pajak Kemenkyu. Efek domino dari kasus tersangka Dandi sampai merembet ke instansi tempat ayahnya meniti karir. Halo teman-teman, pernah gak sih kalian berpikir kenapa sih kita harus bayar pajak, lalu bagaimana pemerintah tahu kalau kita udah bayar pajak dengan benar atau belum? Nah, hari ini kita akan membahas dua hal penting, yaitu pemeriksaan dan juga penyidikan pajak. Yuk kita mulai. Bayangkan kamu punya tugas sekolah, lalu gurumu memeriksa apakah tugasmu udah benar atau belum. Nah, pemeriksaan pajak mirip seperti itu loh. Tapi bedanya pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas pajak dan yang dicek adalah laporan pajak kita. Jadi, pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa disebut dengan DJP untuk menilai apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan benar atau belum. Buat apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mengkonfirmasi bahwa laporan pajak sesuai dengan penghasilan dan juga transaksi yang sebenarnya. Kenapa sih pemeriksaan pajak ini dilakukan? Jadi, pemeriksaan pajak dilakukan karena dua alasan yang utama. Yang pertama itu ada pemeriksaan rutin, seperti cek tahunan. Terus yang kedua itu ada pemeriksaan khusus, yang dimana Dirjen Pajak juga dapat melakukan pemeriksaan khusus jika mereka menemukan indikasi bahwa laporan pajak yang dimungkinkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimana kalau semisal ada kesalahan? Apakah ada sanksinya? Tentunya sudah pasti ada sanksinya. Sanksi yang pertama, ada sanksi administratif. Itu seperti denda. Terus yang kedua, ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini diberikan apabila pelanggarannya memang berat. Tapi tenang, selama kita jujur dan taat pajak, semuanya pasti aman. Oke, selain pemeriksaan, ada juga proses yang lebih mendalam, yaitu penyidikan pajak. Apa sih bedanya dengan pemeriksaan? Yuk kita cari tahu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pengertian penyidikan adalah sebagai berikut. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat titik terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Dasar hukum ada di pasal 44 UU KUP, jadi proses ini juga sudah diatur dan diawasi. Agar proses penyidikan berjalan dengan adil, ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Yuk kita lihat apa saja prinsip-prinsipnya. Dalam penyidikan pajak, ada beberapa prinsip penting. Misalnya, prinsip legalitas penyidikan harus dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan sah. Prinsip proporsionalitas, tindakan penyidikan harus sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi. Wajib pajak berhak mendapatkan penjelasan mengenai seluruh prosedur penyidikan dan hak serta kewajiban selama proses berlangsung. Yang keempat yaitu prinsip perlindungan privasi. Proses penyidikan tidak boleh melanggar privasi wajib pajak. Nah, intinya proses ini dibuat seadil mungkin. Lalu kalau sudah masuk proses penyidikan, apakah bisa diberhentikan proses penyidikan itu? Ternyata ada beberapa alasan yang membuat proses penyidikan diberhentikan loh. Kira-kira kapan ya penyidikan bisa dihentikan? Penyidikan bisa dihentikan kalau yang pertama tidak ada cukup bukti, yang kedua kejadiannya bukan tindak pidana pajak, yang ketiga ada luarsa, dan yang keempat tersangka meninggal dunia. Selain itu, wajib pajak juga bisa mengajukan penyidikan atau permohonan penghentian penyidikan kalau kasusnya belum masuk ke pengadilan. Bahkan Jaksa Agung juga bisa menghentikan penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan. Nah, itu adalah penjelasan mengenai pemeriksaan dan juga penyidikan pajak. Apabila ada yang ingin ditanyakan seputar perpajakan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.